Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Richard ya, saudara sebagai saksi tadi sudah disumpah, berikan keterangan yang sebenarnya ya. Siap Bapak. Untuk mengungkap kebenaran material dalam perkara ini. Siap Bapak. Pertama saya awali dengan terkait dengan tugasnya Yosua. Setahu saudara, apakah benar Yosua bertugas untuk mengelola seluruh biaya-biaya yang diperlukan untuk dalam kehidupan sehari-hari di perumahan? Benar Bapak. Benar ya? Benar. Berarti keuangan semua di Yosua? Keuangan untuk sepenuhnya di Yosua saya tidak tahu Bapak. Saudara tidak tahu? Siap. Tetapi semua ajudan maupun ART jika ada keperluan segala suatu hal akan mengajukan permohonan itu kepada Yosua? Siap, betul Bapak. Nah, terus kemudian Yosua apa? Setelah ada permintaan, apa yang dilakukan oleh Yosua? Biasanya minta izin ke ibu Bapak. Minta izin ke ibu. Siap. Nah, uang itu langsung diserahkan oleh Yosua ke masing-masing ajudan dan RT atau bagaimana? Tergantung Bapak, kalau untuk keperluannya misalkan untuk kebutuhan belanjaan bahan pokok, biasanya langsung diserahkan secara cash Bapak. Langsung diserahkan secara cash oleh Yosua? Siap, betul. Kepada masing-masing ajudan atau RT yang mengajukan permohonan tadi? Siap, betul Bapak. Untuk pertanggungjawabannya sendiri bagaimana caranya? Perlu nggak ada pertanggungjawaban itu? Pakai nota saja sih Bapak. Oh, pakai nota. Siap. Diserahkan lagi kepada Yosua? Diserahkan kepada almarhum. Baik. Pernah tidak ada keributan ya atau selisih paham terkait masalah dengan umpama ada permohonan tetapi kemudian Yosua tidak memberikan izin atau tidak menyetujui permohonan itu? Ada tidak perselisihan? Kalau saya pribadi saya tidak pernah ada. Tidak Bapak. pernah? Tidak. Untuk Kuat maupun Riki ada Saudara? Saya memang tidak tahu Bapak. Tidak tahu. Kalau untuk yang di Magelang sendiri, apakah tetap melalui Yosua juga? Setahu saya kalau di Magelang, Bang Riki Bapak. Oh, berarti ada dua ya, ada dua dapur ya. Siap, betul. Berarti apakah Yosua itu khusus untuk mengelola yang ada di Jakarta, seperti? Siap, betul Bapak. Untuk di Magelang, Saudara Riki? Siap, betul. Oh, seperti itu. Saudara Riki ini ditugaskan di Magelang bersama Kuat? Bersama Om Kuat semenjak bulan puasa Bapak. Semenjak bulan puasa tahun 2021? 2022 ya Bapak. 2022? Siap. Saudara jelaskan apa tuh, semenjak di Jakarta itu apakah Kuat dan Riki sering pulang ke Jakarta atau tidak? Kalau selama Om Kuat datang ke sana, tidak pernah Bapak. Tidak Om pernah Kuat ya? pulang. Kalau Bang Riki dari semenjak saya masuk pada akhir bulan November, itu ada sempat memang sering pulang ke Jakarta. Setiap dia pulang, apakah selalu didampingi dengan anaknya FS atau PT? Pasti didampingi. Pasti didampingi ya. Siap. Kalau tidak didampingi dengan anak FS dan PT tidak pernah ya? Tidak pernah. Tidak pernah. Baik. Sekarang saya tanya untuk kejadian di tanggal 7. Siap. Nah, saya langsung saja lah. Tanggal 7 itu saudara pukul 18, saudara kan tadi menerangkan ikut bersama Riki ya ke sekolah Taruna. Siap, betul Bapak. Betul itu? Betul Bapak. Nah, coba saudara terangkan, sebelum jam 18 itu apa kegiatan saudara? Cuma di rumah aja Bapak. Di rumah saja? Siap. Posisi saudara di mana? Di samping itu Bapak, di depan TV. Biasa Ya, berarti dari jam pagi, saudara bangun tidur jam berapa? Enggak, jadi dari pagi itu biasanya mandi Bapak. Mandi. Baru ada memang kegiatan keluar-keluar, tapi paling ke warung untuk membeli rokok atau apa kebutuhan lainnya. Tapi kebanyakan saya cuma di dalam Bapak. Baik, kebanyakan di dalam. Berarti tahu saudara situasi di sekitar rumah ya? Tahu Bapak. Nah, kalau saudara tahu, coba saya tanya. Posisi Riki dan Kuat antara pukul 8 sampai pukul 18 di mana? Setahu saya masih di rumah Bapak. Saudara, seingat saudara? Seingat saya di rumah. Tanggal 7 loh ini. Tanggal 7 Bapak. Nanti mungkin sore Bapak itu. Sore. Saya tidak lihat mereka keluar, memang saya tidak lihat. Tapi saya lihat mobil tidak ada. Mobil tidak ada, tapi Siap. saudara tidak lihat ya. Tapi Iya. yang jelas pastikan bahwa mobil tidak ada. Mobil tidak ada. Mobil apa yang tidak ada waktu itu? Lexus RX kalau tidak salah. Lexus RX. Siap. Kalau Yosua sendiri? Almarhum ada lain kali di samping sama saya. Oh, selalu bersama saudara itu Yosua? Tidak selalu bersama yang Bapak. Ada lain kali dia nonton juga di samping, lain kali di depan.
Di luar rumah. Apakah sebelum saudara berangkat ke sekolah Taruna itu saudara selalu melihat ada Yosua di situ posisinya? Ada Bapak. Ada ya berarti Ada. Yosua ya. Berarti saudara kan berangkat bersama Ricky ke Taruna kalau di keterangan pukul 18 kan? Jadi Sekitar keterangan pukul saudara 18. pukul 18. Siap Bapak. Sebelum pukul 18 itu saudara melihat Yosua ya berarti ya? Pada waktu sebelum pukul 18 itu saya tidak melihat Bapak. Sebelum pukul 18 itu saya tidak melihat. Karena saya sendiri di samping. Sejak kapan? Sejak pukul kapan saudara sudah tidak melihat Yosua? Dari siang kalau tidak salah Bapak. Dari siang. Sudah tidak memperhatikan Bang Yos ada di kamar atau di luar. Oh, saudara tidak memperhatikan. Tidak ya? memperhatikan. Tidak memperhatikan di mana. Saudara posisi di kamar apa di luar? Saya di samping Bapak. Saudara di samping. Baik. Yang ditelepon oleh pada saat itu yang menelpon ibu ya? Ibu yang menelpon saya. Yang ditelepon saudara atau Ricky? Pada saat itu saya. Ada kebiasaan memang menelpon saudara? Tidak Bapak. Oh, tidak ada. Tidak ada. Karena ada perbedaan keterangan. Saudara atau Ricky? Coba ingat-ingat. Izin Bapak, saya yang ditelepon. Saudara, tapi Saya. memang tidak ada kebiasaan Ibu PC menelpon saudara. Makanya Bapak, pada saat saya ditelepon, saya bilang ke Bang Riki dulu sebelum saya angkat. Bang, Bapak, Ibu telepon saya nih Bang. Oh, karena tidak di luar Karena memang bukan ya? kebiasaan Oh. Bapak. Terus akhirnya pulang ya saudara ya? Pulang. Setelah pulang ya kan? Setelah pulang ya, saudara tidak ikut di dalam posisi di kamar pada saat itu? Di kamar. Iya. Saya naik Bapak ke lantai 2. Sempat naik saudara ya? Sempat naik ke lantai 2. Saya ketemu dengan Kuat dan Riki. Bukan, naik ke lantai 2 ini masuk ke dalam kamar menemui Ibu PC juga atau tidak? Kalau ke dalam kamar saya tidak. Tidak, sampai Tidak. di mana saudara Pak Subhan? Saya sampai di depan kamar, kan ada pintu kaca itu. Ada pintu kaca, ya. Bapak. Saya sempat nengok pertama ke dalam, saya lihat ibu masih ada di dalam. Habis itu saya tanya ke Om Kuat, Om ada masalah apa? Dia bilang ke saya, udah kamu gak usah tahu dulu, itu pada saat itu masih emosi Om Kuat. Pada saat itu masih emosi. Masih emosi. Seperti yang saudara jelaskan tadi ya. Siap. Tapi Kuat tidak mau menerangkan ya. Tidak mau menerangkan. Tidak mau menerangkan. Pada saat proses pengambilan senjata oleh Ricky, ya kan? Saudara diajak oleh Ricky pada saat itu. Diajak oleh Bang Riki. Posisi senjata diletakkan di mana? Saya tidak tahu Bapak. Saudara tidak tahu. Yang menemukan Bang Riki soalnya. Nah, kok tiba-tiba si Ricky ini tahu bahwa posisi senjata itu di situ? Dari mana? Apakah saudara yang menginformasikan? Mencari Bapak. Oh, dicari ya itu. Dicari. Oh, dicari berarti senjatanya. Siap Bapak. Sama saudara mencarinya. Sama saya Bapak. Nah, ketemunya di mana waktu itu? Itu Bang Riki yang ketemu. Pada saat proses mencari itu ada nggak sempat ditanya dulu, dicari Yosua dulu, ditanya, di mana senjatamu? Tidak ada. Oh tidak Bapak. Tidak langsung. Soalnya kamarnya kan kecil Bapak. Jadi tidak banyak ruangan, tidak banyak sela-sela juga. Cuma Tidak ada banyak kasur ruangan. dan lemari. Dicari, terus kemudian ketemu. Kemudian ketemu. Ditaruh di mana? Persisnya. Saya tidak tahu, soalnya Bang Riki yang bawa. Tiba-tiba Ricky sudah mengambil keluar. Mau ngambil HS itu sama stayer Bapak. Mengambil HS sama stayer. Keluar ya, dipegang ya. Nah, terus dibawalah ke kamar atas tadi, kata saudara. Iya, Bang Riki naik ke lantai 2 tapi Saudara saya tidak ikut? tahu. Siapa Pak? Saudara ikut? Saya tidak ikut. Saudara tidak ikut. Nah, pada saat itu Yosua tidak kelihatan memang, pada saat diambil. Pada saat diambil tidak kelihatan karena kan posisinya di dalam kamar Bapak. Jadi pada saat keluar saya nanti lihat Yosua itu almarhum itu nanti pada saat Bang Riki naik. Ketika Bang Riki naik tangga saya nengok ke arah luar, ke arah pintu di luar, itu ada Bang Yos di luar. Makanya saya hampiri keluar ke Bang Yos. Oh, seperti itu. Nah, di tanggal 7 itu antara pagi sampai sore tadi saudara tidak melihat Ibu PC? Pada saat makan atau apa tidak ada melihat? Tidak memperhatikan Bapak. Tidak memperhatikan ya? Siap. Kondisi Ibu PC pada saat itu saudara memperhatikan? Tidak tahu Bapak. Tidak tahu apakah sakit atau tidak? Saya tidak tahu Bapak. Tidak tahu? Siap. Baik. Pada saat mau esok harinya ya, pada saat esok harinya di tanggal 8, siapa yang berinisiatif mengajak saudara untuk ke Jakarta? Bang Riki Bapak. Oh, Ricky lagi berarti ya? Siap. Ricky atas petunjuk siapa itu? Saya tidak tahu kalau atas petunjuk siapa. Bagaimana penyampaian Ricky kepada saudara? Siap, baik Bapak. Jadi pada saat saya bangun Bapak, setelah saya bangun, saya keluar kamar, ketemu sama Bang Riki.
Bang Riki bilang, Cat, persiapan Cat, kita mau balik ke Jakarta. Oh, saya agak kaget juga Bapak. Saya, oh balik Bang? Iya balik. Sebentar, saudara agak kaget. Siap. Kenapa agak kaget? Apakah seharusnya sesuai jadwal hari itu belum seharusnya pulang? Belum Bapak. Belum ya? Belum. Kapan rencana agendanya akan pulang? Karena setahu saya itu masih ada agenda untuk ketemu dengan anaknya beliau di sekolah. Saya kurang tahu tepatnya tanggal berapa, tapi itu masih bisa dibesuk lah untuk sekali lagi Bapak. Nah jadi saya kaget juga, kok sudah mau pulang sekarang. Oh kaget juga. Iya Bapak. Tapi yang memberitahu itu Riki ya? Bang Riki Bapak. Jam berapa itu memberitahunya? Sekitar jam 7.30 Bapak. Jam 7.30 Pagi. sudah bangun. Apakah Riki juga memberitahu kepada Yosua? Saya tidak Atau lihat, saudara Bapak. yang memberitahukan kepada Yosua? Saya tidak Bapak. Tidak. Yang memberitahukan kepada semua yang lain, termasuk Kuat dan Susi? Saya tidak tahu Bapak. Bukan saudara juga? Bukan saya. Bukan saudara yang jelas ya? Soalnya habis saya mandi yang lain sudah siap-siap juga ya Bapak. Baik. Nah, tadi setelah pulang ya, kemudian senjata itu kemudian diletakkan di mobil saudara ya? Betul Bapak. Senjata Steyr Auge tadi diletakkan Di mobil Lexus LM sama senjata yang HS. HS HS itu milik almarhum milik almarhum. Yang meletakkan di dashboard siapa? Bang Riki Bapak. Yang meletakkan Riki, bukan Siap. saudara? Bukan saya. Bukan saudara. Saudara tidak menanyakan kenapa ini senjata kok kemudian dibawa lagi, diamankan lagi? Saya tidak menanyakan Bapak. Tidak menanyakan itu. Tapi ada nggak pikiran saudara ada sesuatu hal yang aneh ini? Ada Bapak. Sebenarnya ada pikiran. Karena itu tadi saya jelaskan ke Bapak Hakim juga, saya sudah jelaskan. Itu ada yang mengganjal lah Bapak. Ada yang mengganjal. Siap. Saudara jelas ada mengganjal. Siap. Selama ini, saya kebiasaan ini. Selama ini senjata-senjata kalau itu kan sifatnya melekat di kalian masing-masing ya. Betul Bapak. Pernah nggak di antara ajudan saling mengamankan seperti itu? Setahu saya belum pernah Bapak. Belum pernah. Belum. Diperbolehkan tidak? Ya kan kita lihat di aturan di tempat saudara berita, di tempat Pak PC dan Pak FS dan Ibu PC ini. Siap Bapak. Selama ini memang diperkenankan atau diperbolehkan kalian tukar senjata saling mengamankan seperti itu? Mohon izin Bapak. Jadi kalau yang seharusnya kan itu senjata itu kita yang pegang, berarti kita yang bertanggung jawab Bapak. Jadi itu tidak bisa diamankan oleh orang lain Bapak. Tidak. Yang seharusnya. Seharusnya tidak bisa ya. Siap Bapak. Ada tidak selama saudara di Magelang, ya kan, tanggal 7 atau tanggal 8 itu ada pihak kepolisian terkait di situ datang ke rumah melaporkan tentang kejadian yang ada di Magelang? Ada? Tidak ada Bapak. Tidak ada juga ya? Tidak ada. Dari pihak Polres, Satreskrim Polres di Magelang datang ke rumah Ibu PC yang di Magelang, Siap. menerima laporan terkait pengaduan segala sesuatu hal di situ. Tidak ada? Tidak ada Bapak. Tidak ada juga ya. Pada saat di perjalanan tadi, ya kan? Siap Bapak. Kan tadi berhenti di rest area. Berhenti Bapak. Saudara ikut turun dan ikut ini. Ikut turun Bapak dari motor. Posisinya juga saudara ke toilet. Setahu saya sempat ke toilet Bapak. Baru balik langsung Om Kuat bilang Om Kuat mengantuk, jadi mau tukaran yang bawa mobil Bapak. Kalau untuk Riki dan Yosua, apakah turun juga? Turun juga Bapak. Turun juga, ke toilet juga? Siap Bapak. Mereka sendiri-sendiri atau berdua? Oh mereka jalan duluan Bapak, ke toilet duluan. Ya maksud saya, pertanyaan saya, Riki dan Yosua ini pada saat ke toilet itu bersama-sama atau jalan masing-masing? Bersama-sama Bapak. Oh selalu bersama-sama ya? Siap Bapak. Saudara tidak ada kepikiran kok ini selalu bersama-sama terus ini orang? Dua orang ini? Tidak kepikiran Bapak. Tidak kepikiran ya? Siap. Tapi saudara lihat bahwa Riki dan Yosua pada saat mau ke toilet itu bersama-sama ya? Siap Bapak. Pulang pun ke mobil bersama-sama lagi? Satu mobil Bapak. Satu mobil lagi? Siap. Ya kan bisa jadi datang sendiri atau ke toilet sendiri, baliknya masing-masing. Tidak itu, bersama-sama lagi? Sama-sama Bapak. Sama-sama. Baik. Saudara tiba tadi jam berapa? Sekitar jam 3 Bapak. Posisi kelaparan tadi saudara, tidak makan ya? Betul Bapak. Semua tidak makan memang? Saya tidak tahu yang lain kalau ada sempat makan Tapi Bapak. sempat tidak makan di rumah itu kira-kira, pada saat mau berangkat tadi? Kalau saya tidak makan Bapak. Saudara tidak makan, Siap. yang lain tidak memperhatikan? Tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan, baik.
saudara kan diperintahkan oleh Ibu PC ya, Siap, untuk mengamankan senjata Steyr AUG tadi ya. Siap, betul Bapak. Itu pada saat saudara diminta mengamankan itu posisinya Ricky dan Kuat di mana? Dan Joshua. Kalau Bang Riki kan beda mobil Bapak sama kami. Jadi pas Oh, beda mobil ya. Oh. Siap, Bang Riki. Terus? Kalau Om Kuat pada saat itu masih di mobil Bapak. Jadi belum sempat parkir mobil, masih baru masuk. Ibu sudah sampaikan bahwa nanti senjatanya dibawa ke atas ya, Dek. Apakah menjadi kebiasaan Ibu PC mengingatkan ajudan untuk selalu untuk menyimpan senjata seperti itu? Biasanya almarhum Bapak, tugasnya almarhum. Iya, biasanya tugas almarhum. Berarti Siap. saudara tahu kan? Itu apakah inisiatif langsung ajudan atau PC selalu mengingatkan? Ibu PC, untuk Ibu Putri? jadi saya kan 1 bulan terakhir saya standby di Saguling Bapak. Jadi selama saya standby itu untuk senjata Steyr itu biasanya diamankan di kamar ajudan Bapak. Biasanya diamankan di kamar ajudan, ajudan, siap. bukan di kamar tadi yang di atas tadi. Siap, betul Bapak. Dan Ibu Putri juga tidak pernah memerintahkan. Biasanya sudah tahu sendiri ajudan itu. Siap, betul Bapak. Demikian. Demikian. Terus untuk HS masih di dashboard Bapak. masih di dashboard. Tidak ada permintaan Ibu PC untuk mengamankan juga. Tidak ada Bapak. Tidak ada ya. Yang meminta senjata HS. Nah, setelah Ibu PC meminta saudara untuk mengamankan senjata tadi, apakah saudara kemudian menerangkan kepada Ricky dan Joshua? Tidak Bapak. Senjatanya sudah saya letakkan di atas. Tidak Bapak. Dan Tidak, saudara kaget tadi melihat ada seperti lemari senjata. Siap, betul, Bapak. Tidak ada saudara terangkan ke yang lain? tidak ada Bapak. Tidak ada. Termasuk pada saat saudara mengambil senjata HS, tidak ada saudara menerangkan ke... Siap, tidak ada Bapak. Saudara langsung serahkan senjata khusus untuk HS ya. Saudara langsung serahkan ke FS di lantai 3. Di lantai 3. Di lantai 3. Berapa peluru di senjata saudara pada saat itu? Saya ingat saya 7 Bapak. 7. Siap. Pada saat di Saguling. Di Saguling 7 Bapak. Pada saat di Saguling 7. Siap. Bukan juga pada saat Saguling, maksudnya selama saya bawa ini dari terakhir saya latihan menembak 7 Bapak. Selama latihan menembak 7. Siap. Setelah saudara menyampaikan tadi yang setelah diungkap oleh majelis tadi, skenario dan sebagainya tadi, ada penambahan peluru nggak? Ada penambahan Bapak. Hah? Ada penambahan. Langsung diisi di magazin. Langsung isi magazin. Berapa totalnya? Saya tidak bisa memastikan Bapak. Tidak bisa mematikan. Siap. Yang jelas full ya, hampir full. Siap, tidak sampai full Bapak. Karena kebiasaan saya di Brimo Bapak, saya tidak pernah mengisi amunisi sampai full. Karena kalau amunisi itu diisi sampai full, untuk resiko cat itu kalau bermasalah pada saat ditembakkan itu lebih tinggi Bapak. Baik. Sekarang saya tanya, saudara tahu tidak apa alasan Kuat dan Ricky ini kemudian diajak ke Jakarta? Saya tidak tahu Bapak. Saudara tidak tahu. Siap. Terus setelah itu siapa yang mengajak untuk kemudian, ya tadi kan saudara kan pas posisi dengan Pak FS di atas, saudara FS di atas ya. Siap. Saudara kan kemudian dibuatlah skenario ya. Siap Bapak. Skenarionya tadi saudara terangkan nanti kita pura-pura isolasi, seperti itu. Siap, betul Bapak. Kita pura-pura isolasi, ya kan? Terus nanti di sana baru dilakukan penembakan, seperti Siap, itu ya. betul Bapak. Nah, pada saat mau berangkat dari Saguling ke Duren 3, siapa yang kemudian mengajak saudara dan Ricky, Kuat, dan Joshua untuk ke Duren 3 pada saat itu? Jadi pada saat itu saya masih di toilet, saya jelaskan tadi Bapak. Saya masih di toilet, tiba-tiba selesai saya dari toilet, keluar, Agus menyampaikan, Agus itu ART Bapak. Agus itu menyampaikan, Om, Ibu udah turun Om. Sudah turun maksudnya sudah keluar. Jadi pas saya keluar, saya sampai di mobil itu udah ada di dalam. Ibu sudah di dalam, Bang Riki di dalam, baru almarhum ada di depan. Saya lihat di belakang, kan saya mau naik di belakang. Saya bilang, izin Ibu, saya majukan kursinya. Saya lihat sudah ada Om Kuat juga di belakang.
Saudara tidak menanyakan kenapa Ricky dan Kuat ini setahu saudara akan berapa lama dia tinggal di Jakarta? Saya tidak tahu Bapak. Tidak tahu juga. Tidak tahu Bapak. Tapi saudara tahu ya, maksud bahwa Yosua ada di dalam mobil untuk dibawa ke Duren 3 itu adalah akan dilakukan penembakan tadi. Siap tahu Bapak. Sudah tahu saudara ya? Sudah tahu Bapak. Saudara Richard pada saat itu, saudara kenapa tidak memberitahukan kepada Yosua? Coba terangkan coba. Siap Bapak. Jadi, Apa yang menjadi kendala saudara pada saat jadi itu? pada saat itu Bapak, saya takut sekali Bapak. Takut. Saya merasa takut, saya merasa tertekan, saya tidak tahu mau ngomong ke siapa. Makanya tadi saya jelaskan, saya sampai masuk ke toilet, saya berdoa. Karena saya tidak tahu mau jelaskan ke siapa lagi, saya tidak tahu mau cerita ke siapa. Wih, ini Bapak mau suruh saya nembak Bang Yos ini. Saya nggak tahu mau cerita ke siapa. Takutnya ketika saya cerita, ketahuan sama Bapak, saya yang jadi korban juga. Takutnya kalau sampai ketahuan Bapak, saudara jadi korban juga ya? Betul Bapak. Terus setibanya di sana ya, setibanya di sana, saudara kan masuk tadi bersama Kuat. Siap, betul Bapak. Saudara apakah melihat posisi Kuat pada saat itu, apa yang dikerjakan oleh Kuat di dalam itu? Jadi pada saat masuk itu Om Kuat masuk sama dengan Ibu, bersama dengan Ibu, membawakan tas Ibu. Saya juga sempat memberikan ke Om Kuat, Om ini tasnya Ibu yang dikasihkan Bang Ricky ke saya. Om, jadi dibawa sama Om Kuat itu ke dalam. Nah, saya terakhir lihat Om Kuat dan Ibu PC itu ya di depan pintu Bapak, di kamar. Jadi saya langsung naik ke atas, ke lantai 2. Baik. Sepengetahuan saudara, siapa sih yang mengurus perumahan itu? Perumahan Duren 3 itu yang membersihkan 46 itu Kodir Bapak. Kodir ya? Siap. Pada saat saudara masuk, Kodir ikut masuk nggak? Membantu apa? Kodir nggak ikut masuk, dia ada di luar. Kodir nggak ikut masuk? Nggak ikut Kenapa masuk. saudara Kodir tidak ikut masuk pada saat Saya itu? tidak tahu Bapak. Saudara tidak tahu? Tidak tahu. Tidak berusaha membantu Kodir pada saat itu? Tidak berusaha membantu Bapak. Tapi setahu saudara memang Kodir yang bertugas untuk ini? Memang Kodir yang membersihkan rumah 46 itu Bapak. 46. Saudara melihat tidak? Saudara Kuat ini menutup pintu, menutup jendela dan sebagainya? Saya tidak melihat Bapak. Saudara tidak melihat? Pada saat di atas? Saya di kamar Bapak, saya di dalam kamar. Jadi saya tidak melihat kalau Om Kuat ada naik ke atas atau tidak. Cuaca masih terang nggak pada saat itu? Masih terang Bapak. Cuaca masih terang ya. Pada saat saudara dari ini tadi, dari Jakarta ke Magelang, terus kemudian dari Saguling ke Duren 3, saudara melihat tidak Kuat ini memakai tas? Seingat saya ada Pak, pakai tas. Ada memakai tas. Tas lempang. Tapi saudara tidak tahu apa isinya? Tidak tahu Bapak. Tidak tahu. Kalau Ricky sendiri ada nggak bawa senjata? Bang Ricky Bapak. Kalau Bang Ricky saya tidak tahu kalau ada bawa senjata di pinggang. Soalnya kebiasaan Bang Ricky memang ada bawa tas nggak? Seperti kopel dan sebagainya ada nggak? Tas. Tas. Pada saat di mana Bapak? Pada saat dari Duren 3, dari Jakarta, dari Magelang ke Jakarta, terus kemudian dari Saguling ke Duren 3, ada nggak? Oh, karena mungkin beda mobil Bapak, jadi saya tidak memperhatikan Bapak. Nah, kalau dari Saguling ke Duren 3? Tidak memperhatikan juga Bapak. Kan satu mobil. Soalnya Bang Ricky depan Bapak. Oh, Ricky depan. Nah, Ricky di depan bersama Yosua lagi? Bersama almarhum. Bersama almarhum lagi. Saudara tahu siapa yang memanggil Ricky dan Yosua untuk masuk ke dalam? Tidak tahu Bapak. Tidak tahu ya? Siap. Tidak tahu. Baik. Sekarang saya tanya ini, kalau untuk Ibu PC dengan saudara PC dengan saudara FS sendiri, apakah sering ada pertengkaran? Izin Bapak. Apakah antara FS dan PC sendiri sering terjadi pertengkaran? Kalau terjadi pertengkaran yang setahu saya yang tadi sudah saya jelaskan ke yang itu saja yang saudara tahu ya. Perempuan itu saudara tidak tahu siapa namanya? Saya tidak tahu, tidak kenal Bapak. Tidak kenal. Baik. Nah, sekarang pada saat terjadinya penembakan, ya kan? Siap Bapak. Posisi kamar Ibu PC terbuka? Tidak tertutup semua Bapak, jadi setengah Bapak, setengah terbuka. Setengah. Tertutup setengah ya. Siap. Dalam posisi berarti tetap artinya mendengar suara itu ya, ketika ada letusan seperti itu. Harusnya mendengar Bapak. Mendengar. Kan jaraknya dekat saja itu. Siap Bapak. Nah,
pada saat saudara menembak pertama kali Yosua, setelah sekali saudara tembak, posisi Yosua bagaimana pada saat itu? Itu jadi saya tembak itu Bapak bukan satu kali baru jeda baru tembak lagi. Saya langsung Kalap langsung saudara ya? kalap Bapak. Sekali tembak langsung kalap saudara? Siap. Setidaknya saudara sekitar 3 atau 4 kali tembakan? 3 kali atau 4. Setelah penembakan ini saya tanya, Siap Bapak. ya kan? Setelah penembakan. Nah kalau dari real time yang ada kemarin ya, itu sekitar kalau saya lihat itu sekitar 17-12 Yosua dari taman masuk ke rumah melalui garasi. 17-14-19 detik terlihat orang berlari ke jalan. Ya kan? Itu berarti sekitar 1 menit 51 detik kejadian. Sangat cepat sekali. Sangat cepat Bapak. Sangat cepat sekali. Terus kemudian saudara Riki mengantar Ibu PC ya? Siap Bapak. Saudara PC itu sekitar 17-17 keluar mobil, saudara PC keluar ke mobil untuk menuju Saguling. Siap. Nah di pukul 17.47-46 detik kemudian orang dari mobil dari Propos datang. Siap betul Bapak. Betul ya. Pada saat itu saudara ada di interview oleh baik dari orang-orang dari Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan maupun dari pihak dari Propos sendiri. Siap ada Bapak. Ada saudara interview. Ada Bapak. Apa yang ditanya dan apa yang saudara jelaskan pada saat interview itu? Mohon izin Bapak. Jadi kalau dari Jaksel itu seingat saya menanyakan pertama siapa yang menembak. Saya bilang siap saya komandan. Pak Kasat sempat menanyakan juga pertama kali Pak Kasat yang datang, Pak Kasat juga menanyakan kepada saya siapa yang menembak. Siap saya komandan. Kalau yang dari Provos itu menanyakan gimana kejadiannya. Jadi saya menjelaskan secara yang dijelaskan sama saya oleh yang sesuai skenario. Yang sesuai skenario. Siap Bapak. Nah, untuk Ricky dan Richard sendiri, apakah saudara melihat ada di interview? Untuk Bang Ricky dan Om Kuat, saya tidak lihat Bapak. Tidak melihat ya? Siap Bapak. Nah, antara dari pukul 17.14 tadi, ya kan? Terus kemudian 17.17 si Ricky mengantar saudara PC, ya kan? Apakah saudara ada dikumpulkan oleh Pak FS waktu itu di situ? Ada sempat dikumpulkan Bapak. Di mana? Di carport Bapak. Di carport. Siapa saja yang dikumpulkan? Itu ada, saya ingat saya ada Yogi, ada Dirianto, Kodir. Yogi, Dirianto, Kodir. Siap. Saudara aja, bertiga berarti? Setahu saya bertiga Bapak. Ricky dan Kuat? Itu pada saat Bang Ricky ke ini Bapak, mengantar ibu. Nah, sebelum Ricky mengantar ibu ada nggak dikumpulkan? Karena posisinya masih sangat pendek sekali itu. Tidak ada Bapak. Tidak ada dikumpulkan ya. Saudara tahu persis bahwa antara 17.12 Yosua masuk, 17.17 kemudian Ricky mengantar saksi PC, saudara PC, tidak ada dikumpulkan? Tidak ada Bapak. Itu tapi dikumpulkan setelah saudara Ricky ke Saguling mengantar ibu. Ke Saguling, siap. Pada saat dikumpulkan apa yang dibahas pada saat itu? Cuma Bapak sempat menjelaskan bahwa kalian bilang ke Yogi, kebetulan Yogi senior saya juga. Kalian bela adikmu ini ya. Bilang begitu baru dia bilang gimana kalau ini terjadi sama keluarga kalian. Kalian bela adikmu ini ya. Siap. Bagaimana ini kalau terjadi pada keluarga kalian itu? Siap, betul. Nah, pada saat itu ada tidak Pak FS ini menyampaikan skenario kepada Yogi? Gini kepada Yogi bukan kepada saudara? Setahu saya tidak ada Bapak. Tidak ada. Berarti khusus kepada saudara saja itu ya? Siap Bapak. Kepada yang lain-lain, ajudan yang lain tidak ada menyampaikan skenario itu? Saya tidak lihat Bapak. Tidak ada, tidak tahu ya. Setahu saudara Ricky sendiri kemudian balik lagi ke TKP jam berapa? Tidak lama Bapak. Tidak lama? Tidak lama balik. Sebelum dari rombongan mobil Propos datang, saudara Beni Ali datang atau sesudah? Kalau tidak salah sebelum Bapak. Sebelum rame Bapak, sebelum rame Bang Riki udah balik.
Sebelum rame. Nah, Iya. ramenya itu bagaimana pada saat itu? Rame Coba itu saudara terangkan, agak jelas biar detail lah ini kita. Rame itu maksudnya Bapak, orang dari Propos sudah datang, baru dari Polres Jaksel penyidik sudah datang, sudah rame Bapak di rumah. Sudah rame, Siap. Ricky sudah ada berarti? Itu sudah ada Bapak. Ricky sudah ada. Siap. Pada saat itu apakah Ricky dan Kuat juga diinterview? Saya tidak lihat Bapak. Saudara tidak lihat? Saya tidak lihat. Kenapa saudara tidak lihat pada saat itu? Karena kenapa posisinya pada saat itu? Coba terangkan. Jadi pada saat itu setelah itu Bapak, namanya habis, saya baru juga merasakan perasaan seperti itu Bapak, karena saya baru habis selesai melakukan penembakan Bapak. Jadi saya masih belum fokus Bapak, saya masih trauma lah Bapak pada saat itu. Terus saya lebih banyak di carport Bapak. Saudara lebih banyak di carport ya? Siap, di luar. Di luar. Jadi saya tidak memperhatikan lagi untuk Bang Ricky ataupun Om Kuat ini ada sempat interview atau tidak, saya tidak memperhatikan lagi. Tidak memperhatikan lagi. Nah, keterangan saudara ya yang sebelumnya itu mengatakan tidak terjadi masalah apa-apa di Magelang, terus kemudian baru cerita tentang ada masalah di Magelang. Itu apa? Kenapa? Untuk mendukung cerita skenario tembak menembak ini awalnya. Izin Bapak, kapan itu Bapak? BAP kapan maksudnya? Oh, maaf ini, sorry, keterangan ini maksud saya. Nah, sekarang saya tanya ini. Siap Bapak. Setelah kejadian ya, setelah kejadian, apakah ada perintah ya, baik dari FS maupun PC, ya kan, untuk membersihkan barang-barang milik korban? Siap, baik Bapak. Dapat saya jelaskan. Jadi setelah beberapa hari kejadian itu, pada saat itu saya lagi diperiksa jadi di Mabes. Jadi saya tidak tahu kalau ternyata barang-barangnya almarhum ini sudah di packing, dikarduskan, lalu barang-barang itu diantar ke posko ajudan yang di Duren 3 nomor Sebentar, 54. saudara tahunya barang sudah di packing. Siap. Itu tahunya setelah Bapak. Sudah saya semenjak ketika saya sampai Saguling, kamar sudah bersih. Saya tanyalah ke Agus atau Kodir kalau tidak salah. Saya tanya, Om ini barang-barang di mana? Karena kan barang-barangnya almarhum ini kebanyakan di Saguling. Dia bilang sudah Om, sudah di packing, sudah dibawa di posko ajudan itu yang di Duren 354 Bapak. Sudah di packing ya? Siap. Oh. Lalu saya lupa tepatnya hari apa itu ibu memanggil kami bertiga, saya, Bang Ricky dan Om Kuat ke lantai 2. Lalu Ibu Putri ini bilang ke Lantai 2 mana? Saguling? Saguling. Oh, terus? Lalu Ibu Putri ini bilang ke saya sama Ricky, Dek, nanti kalian berdua pergi pakai mobil ke posko, ambil barang-barangnya almarhum, bawa lagi ke rumah Saguling itu, nanti naikkan lagi ke lantai 2 di ruang kerja. Saya pada saat itu belum tahu tujuannya apa. Jadi pergilah saya sama Bang Ricky pada saat itu, ambil barang-barang, taruh di mobil, sampai antar ke lantai 2, sudah taruh semua, baru ibu bilang, nanti pakai sarung tangan ya. Jadi kita pakai sarung tangan Pak, sarung tangan karet juga, itu sama Om Kuat juga. Jadi bertiga kami itu disuruh sama Ibu PC untuk membersihkan kan barang-barangnya almarhum ini di laundry, baju-bajunya, tasnya dia. Untuk baju-baju lebih banyak di laundry Bapak. Jadi diplastikan. Ada di plastik, ada yang di hanger. Nah, itu kita disuruh untuk pakai disinfektan sama hand sanitizer untuk membersihkan baju-baju itu, baju-baju serta barang-barang tasnya dia, dompetnya dia, disuruh sama ibu. Kata ibu, bapak sempat memegang barang-barangnya almarhum. Jadi mau hilangkan sidik jarinya Pak Efes. Oh, bapak sempat memegang. Siap, betul Bapak. Memegangnya itu kapan? Dan apa maksudnya itu? Saya tidak tahu Bapak. Pas pegangnya kapan saya tidak tahu. Karena barang-barang itu yang ketika saya Tapi pulang. sudah di packing. Sudah di packing Bapak. Apakah saudara kepikiran yang mempacking, berarti kalau memegang, apakah kepikiran bahwa yang menyusun dan masukkan dalam kardus itu adalah saudara FS? Oh, kayaknya sama ajudan dan ART juga Bapak. Sama ajudan dan RT. Itulah yang kemudian saudara dan Ricky dan Kuat disuruh pakai sarung tangan. Dipakai sarung tangan. Sama ibu Bertiga? juga. Berempat sama ibu. Berempat? Siap. Tidak pernah ada sama sekali melibatkan ajudan yang lain ya berarti ya? Tidak ada. Selalu saudara Ricky dan Lalu Kuat. kami bertiga. Termasuk yang di dalam rumah di Duren 3 juga tidak ada melibatkan ajudan yang lain? Tidak ada Bapak. Selalu bertiga itu juga? Selalu bertiga.
Baik. Dari seluruh rangkaian tadi, cerita yang saudara terangkan tadi, saudara Richard ya. Siap, Bapak. Ini demi kebenaran ya. Siap, Mohon saudara jujur. Siap. Kira-kira apa yang saudara ketahui, ya kan, setelah pasca kejadian atau sebelum kejadian terkait dengan Ricky? Ada tidak Ricky berbicara kepada saudara terkait peristiwa dari mulai Magelang sampai kemudian terjadi penembakan? Ada tidak? Jujur dan terangkan dengan jujur. Baik, Bapak. Jadi pasca kejadian itu, kami itu sering dipanggil-panggil sama Bapak Ibu di lantai 2. Bicara-bicara, ngobrol, semangat deh. Bapak Ibu siapa? FS dan PC. Baik. Tetap terangkan sesuai dengan itu. Pokoknya bla bla lah, Bapak. Tanggal berapa itu? Tanggal berapa? Biar Saya dicatat. tidak bisa pastikan, Pak. Tidak bisa pastikan. Iya, Lanjut. tanggal-tanggalnya. Tapi sering. Iya. Nah, itu sempat di lantai 2 itu, pada saat saya sama Bang Ricky di samping, Bang Ricky sempat ngobrol ke saya. Belak-belakan Bang Ricky bilang, "Cat, sebenarnya tuh saya tuh udah rencana pengen nabrakin mobil waktu Yang keras, yang tegas, biar tidak. Jadi pada saat dari Magelang sampai Jakarta tuh Bang Ricky bilang, Bang Ricky pengen menabrakin mobil. Karena almarhum kan posisinya di sebelah kiri. Dan pada saat dari Magelang sampai Jakarta itu almarhum tidur. Jadi dia, Bang Ricky ini bilang ke saya, pengen menabrakin mobil di sebelah sisi kiri. Pada Ke saat almarhum. perjalanan dari Magelang menuju Pada Jakarta. saat Magelang ke Jakarta. Saudara Ricky bercerita kepada saudara Betul, bahwa dia pengen menabrakkan mobil. Siap, betul Bapak. Diarahkan kepada Yosua. Siap, betul Bapak. Saudara tidak tanya waktu itu. Apa alasan pada saat itu? Saya berpikir Bapak. Berpikir, apa Saya- yang saudara Dalam pikiran saya, loh, ini berarti sudah dari Magelang ini. ini berarti sudah saudara. Bisa saudara pertanggungjawabkan keterangan saudara ini? Bisa Bapak. Saudara disumpah. Saya disumpah. Cukup, mungkin ada teman-teman yang lain lanjutkan. Terima kasih Bapak. Sebentar, satu pertanyaan nanti dilanjutkan oleh teman-teman bahwa saudara setelah saudara mengatakan tadi setelah kejadian-kejadian tersebut saudara banyak pemeriksaan, Banyak sekali Bapak. banyak sekali pemeriksaan. Setelah itu saudara merasa bersalah, merasa terus Betul, Pak. dihantui oleh arwah almarhum setiap Siap, Pak. tidur saudara, Siap. dimimpikan. Siap, betul Bapak. Nah, setelah itu saudara membuat suatu atau ditanya oleh penyidik pada waktu itu setelah saudara dinyatakan sebagai tersangka. Siap, Betul. Bapak. Siap. Ya. Setelah itu saudara membuat statement atau membuat pengakuan di depan penyidik atau membuat tulisan tangan. Tulisan tangan Bapak. Tulisan tangan. Mohon izin majelis, kami akan perlihatkan terkait masalah tulisan tangan saudara saksi ini di depan penyidik. Siap. Baik. Mohon izin masih dalam keadaan. Silakan. Ya. Ya, Apakah di ini dalam- tulisan dia? Siap. Nanti sampaikan. Siap. Bapak. Tulisan tangan saudara atau bukan? Siap, baik Mohon Bapak. izin biar para PH bisa memperlihatkan. Karena ini pengakuan secara tertulis yang dilakukan oleh saudara saksi. Sudah di berkas, sudah saya lihat. Ya. Ini yang asli, Ketua. Benar Bapak. Saya Bapak. Wow. Ditulis di Subdit 1 Barreskrim Polri, Dirtipidum. Bukan di rutan. Jadi pada saat itu Bapak, Silakan duduk dulu, silakan Siap, duduk. baik, Silakan Bapak. duduk. Ya. jadi pada saat itu saya masih Ya. dalam rangka mengganti penasihat hukum Bapak. Karena penasihat hukum yang saya sebelumnya itu Bang Nahot kan yang saya jelaskan ke dia tentang skenario. Ya. Jadi saya ingin mengganti penasihat hukum pada saat itu. Nah pada saat itu mau pelaksanaan pemeriksaan. Ya. Tapi karena belum ada PH, jadi saya tidak berkenan untuk diperiksa. Saya bilang saya harus ada PH dulu baru saya diperiksa. Ya. Lalu pada saat itu karena saya menunggu agak lama, saya bilang saya agak sempat tidur itu di ruang kanit, kalau tidak salah saya sempat tidur, baru bangun, saya bilang ke yang jaga itu dari Brimob, saya bilang ke teman-teman saya dari Brimob, minta tolong ambilin kertas sama pulpen, saya mau nyatat aja. Jadi saya catat semua yang apa itu, Itu kronologis kejadian tanggal berapa sampai tanggal berapa? tanggal 7 sampai tanggal 8.
Tanggal 7 sampai tanggal Siap. 8. Betul ini adalah saudara yang mencap. Betul, tulisan tangan Ya, saya. ada tulisan tangan, terus ada cap jempol atau cap apa? Siap, jempol Dari Bapak. saudara. Siap, betul. Betul. Siap. Dan ini tanda tangan saudara. Betul Bapak. Jadi ini yang saudara lakukan di hadapan penyidik Siap Bapak. dengan pergantian PH pada waktu itu. Nah, ini yang saudara sekarang terangkan di depan majelis Siap Bapak. ini. Siap. Oke. Isinya seperti ini. Isinya seperti itu Bapak. Oke. Pada waktu saudara, oke, ini sudah masuk itu bersama saudara terdakwa Kuat masuk di Duren 3. Siap Bapak. Betul. Nah, itu posisinya gimana? Om Kuat jalan di depan duluan. Om Kuat Sama- jalan di depan Sama Ibu Bapak. sama ibu. Baru saya menyusul karena saya dikasih. Sebentar. Siap. Pada waktu itu saudara melihat Ibu Putri Chandrawati turun dari mobil membawa koper atau tas jinjing. Tas jinjing Bapak. Tas jinjing. Kira-kira tas jinjingnya besar atau kecil? Lumayan besar. Lumayan besar. Kira-kira untuk isi baju berapa? 2-3 baju. Ini kan ceritanya mau isoman nih. Siap Bapak. Nah, namanya isoman kan bisa 2 hari, 3 hari di situ. Siap. Nah, oleh karena itu yang dibawa oleh Kuat itu tas jinjing kecil atau besar? Tidak terlalu besar Bapak. Tidak terlalu Sedang. besar. Itu di depan Kuat. Iya betul. Habis itu saudara melihat Kuat kemana? Masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Habis itu Nah pada saat itu Bang Riki sempat kasihkan ransel ke saya. Tasnya Ibu juga. tasnya ibu, Siap. Bu PC, sebutkan Siap. Ibu Putri PC. Chandrawati Ibu Putri. aja. Diserahkan dari Riki ke saudara. Saya Saudara bawa masuk ke dalam. bawa masuk ke dalam. Saya kasihkan ke Om Kuat. Oh gitu. Nah, setelah di dalam, saudara melihat saudara Kuat ini kemana? Ke arah kamar sama Ibu. Sama ibu. Setelah saudara melihat Kuat mengantar ke kamar Bu Putri, Siap. saudara Kuat kemana? Saya sudah dilihat Bapak. Soalnya pada saat Om Kuat sama Ibu di depan kamar tuh, saya langsung naik ke lantai 2. Saudara melihat saudara Kuat naik ke lantai 2? Saya tidak lihat. Tidak lihat. Menyalakan lampu pada Tidak. waktu itu masuk di lantai 2 gelap atau bagaimana? Masih terang Bapak. Masih terang. Oke. Nah, setelah itu saudara masuk kamar saudara. Siap. Saudara tadi sudah dijelaskan oleh majelis, saudara berdoa di situ. Siap betul Bapak. Dengan doa yang sama, Siap Bapak. memohon pada Tuhanmu Siap. untuk tidak terjadi Siap betul Bapak. peristiwa itu. Peristiwa. Namun terjadilah peristiwa itu. Siap. Oleh karena itu, pertanyaan saya, setelah itu saudara mendengar, tadi saudara menyebutkan pada majelis bahwa mendengar suara Pak Sambo. Betul. Suara apa? Percakapan Bapak. Tapi saya Percakapan. tidak dengar jelas itu ada isi percakapannya apa. Karena di bawah. Kira-kira suara Pak Sambo dengan siapa percakapan itu? Yang lebih kedengaran suara Pak Sambo soalnya Bapak. Jadi suara Pak Sambo. Kenceng ya, keras ya. Ya. Sambo itu keras, Pak Keras. Sambo itu keras suaranya. Keras Bapak. Kira-kira dengan siapa? Saya tidak tahu Bapak. Oke, setelah itu saudara turun. Siap. Begitu turun dalam waktu singkat, datanglah Kuat, Yosua, sama Riki masuk ke dalam. Siap. Saudara lihat jelas keberadaan terdakwa ini. Lihat jelas Bapak. Lihat jelas. Lihat jelas. Sebelum saudara melakukan penembakan itu, Betul Bapak. melihat Lihat Bapak. posisinya gimana? Di belakang Bapak. Mohon izin majelis, kami akan memperlihatkan sket TKP yang ada di itu, Berani. di Siap, tempat Bapak. tersebut. Mohon izin, saya sudah sampaikan di sini. Ini sket yang di rumah 46. Siap. Betul Bapak. Pada waktu saudara masuk, mohon izin, dari pintu gerbang, pintu garasi yang sebelah sini kan, Siap. Betul Bapak. begitu masuk, habis itu posisi saudara tadi mendengar suara dari Baik. saudara FS, Siap. turun saudara. Siap. Begitu saudara langsung posisi di situ atau di mana? Pertama di samping, bersampingan, dekat. Karena itu izin Bapak, itu di gambarnya memang terlalu agak luas. Ya. Karena untuk di tempat ini kan di lokasi sebenarnya Ya, sempit. agak Bapak. sempit memang. Siap.
Jadi memang berdampingan Bapak. Berdampingan ya? Berdampingan. Waktu saya turun Nah, pertama. saudara melihat dua orang tersangka, dua orang terdakwa ini di mana? Pada saat masih di situ, almarhum masuk. Nah itu Bang Riki dan Om Kuat juga di belakang. Di belakang saudara atau di tempat ini? Sudah di tempat itu Pak. Sama ya? Siap. Tidak terlalu jauh ya sebetulnya. Tidak, ini. dekat, Secara fisik itu tempatnya tidak terlalu luas. Betul, Kalau Pak. gambar ini kan agak luas nih, karena ini perbedaannya bukan Siap, Bapak. pakai diagram. Siap, betul. Ya. Nah, dari situ saudara mendengar nggak? Begitu saudara ada, weh tembak, tembak. Saudara langsung melakukan penembakan. Saudara dengar nggak? Ada orang lari ke belakang, kemana, atau saudara panik? Tidak dengar Bapak. Nggak dengar ya? Tidak. Nah, begitu saudara melihat tadi, FS, saudara lihat, begitu datang, langsung ke depan. Siap. Yosua, tadi saudara melihat pakai masker Siap Bapak. hitam, ya Siap. pakai masker ya. Siap betul Bapak. Nah, begitu saudara melaksanakan itu, FS turun, langsung maju, ya, karena itu maju berapa langkah kira-kira? Dekat saja Bapak. Dekat ya. Cuma segini. Coba, 2 meteran. kamu praktekkan di sini. Dari sini sampai situ lah Bapak. Oh, situ ya. Siap. Dekat ya. Dekat Bapak. Sempit ruangannya. Sempit ya. Nah, begitu saudara melihat apa? Cabut senjatanya FS itu di mana? Jadi pada saat maju itu senjata sudah di tangan Bapak. Pada waktu maju, senjata sudah di tangan. Baru dia maju langsung kokang. Langsung kokang, tembakkan. Tembakan. Nah, itu senjata apa? Sepengetahuan saudara. Pengetahuan saya Glock Bapak. Sepengetahuan saudara ada Glock. Nah, hampir sama dengan saudara punya. Beda tipe Bapak. Beda. Beda. Nah, pada waktu itu langsung begitu setelah saya nembak, FS kemana? Habis selesai nembak ke arah mana nih Bapak? Ke arah yang belakang itu. Baik Bapak. Habis itu dia jongkok Bapak. Dia balik lagi ke Jongkok? depan tangga, ke arah depan tangga, jongkok nembak ke atas tangga. Coba praktekkan. Siap, baik Bapak. Oh, izin majelis. Izin Bapak. Jadi Ya. habis dia nembak. Ya, dor. Dia jongkok. Pakai mic. Dia jongkok ke di depan ini tangga Bapak. Ya, Tangga. Dia jongkok dan nembak ke arah atas tangga Bapak. atas tangga. Siap. Pakai senjatanya siapa? Setahu saya masih Glock Bapak. Masih Glock. Siap. Bukan pinjam di Glock kamu. Tidak Bapak. Tidak. Kamu pada waktu itu Glock, setelah kamu menembak, kamu letakkan di mana Glock? Saya taruh di sini, masih panas Bapak. Dipegang. Siap. Tadi tidak dipegang oleh Sambo lagi? Tidak dipegang Bapak. Tidak. Setelah itu, Setelah itu dia sempat balik badan Bapak. balik badan. Belakang. Contohnya, Siap Bapak. Jadi habis dari dia jongkok, jongkok nembak ke arah atas tangga Bapak. tangga, Baru dia balik begini Bapak. Ah. Pada saat dia menembak begini, sebelum nembak dia kokang dulu. Itu sudah HS Bapak. pada waktu itu saudara melihat nggak Sambo menyelipkan Glocknya lagi? Siap Bapak. Jadi posisi saya kan di sini Bapak. Ya. Badan Bapak Sambo itu Ya. agak besar Bapak. Ya. Jadi saya tidak melihat ini. Dia mengganti di sini pas menukar itu saya tidak Nggak lihat ya? Karena ketutup sama badannya Bapak. Oke. Habis itu, Pada saat Oke. dia balik ke sana, menembak ke arah ke arah kaca atas TV itu, atas TV seingat saya sekali. sekali. Baru dia jalan ke arah almarhum. Pakai sarung tangan atau tidak? Pakai sarung tangan Bapak. Jelas itu. Jelas Bapak. Saudara tidak berbohong. Tidak Bapak. Kalau lihat sarung tangannya itu full atau separuh? Full Bapak. Full. Full. Oke. Warnanya? Hitam Bapak. Hitam. Jenis karet. Jenis karet. Setelah saudara Sambo tadi menembak, sekali tembakan atau berapa kali tembakan? Ke arah mana Bapak? Ke arah kaca tadi. Kaca sekali dulu Bapak. Ya, Sekali dulu ke arah atas TV itu. atas TV. Baru habis itu dia maju ke arah almarhum Bapak. Oh gitu. Itu ada sekali lagi tembakan. Ah. Setelah itu apa lagi yang dilakukan oleh Sambo pada waktu itu? Pak Sambo pada waktu itu. Sudah langsung meletakkan ini Bapak. Meletakkan senjata itu. Apakah diletakkan di tangannya korban? Ya, jadi tadi saya jelaskan Bapak. Praktekkan. Siap. Jadi sudah habis jongkok tembak ke arah kaca ya Bapak. Ya. Dia berdiri. Ini korban di sini. Ya. Bapak. Berdiri memegangkan Memegangkan tangannya senjata itu ke tangannya almarhum.
Ya. Memegangkan senjata HS itu ke Ya. tangannya almarhum Ah, dan melakukan penembakan. sebelah Saat mana tembak. tangan yang lain? Saya tegaskan, sebelah mana? Tangan siapa Bapak? Tangan korban, Tangan kiri Bapak. tangan kiri. Siap. Setelah itu, Habis itu yang diletakkan. saudara lihat, Senjata HS diletakkan Bapak. diletakkan. Dekat tangan kiri. Terima kasih. Mungkin dilanjutkan. Terima kasih, kepada Bapak. yang lain. Terima kasih, saya lanjutkan Ketua Majelis. Saudara saksi, setelah tadi ini sudah terlalu banyak yang dijelaskan. Siap Bapak. Setelah kejadian malamnya saudara saksi dibawa kemana? Ke Provos Bapak. Ke Propos. Siap. Kalian dibawa bertiga. Bertiga. Terdakwa Kuat ada. Ada yang bawa mobil Bapak. Oh, terdakwa Kuat yang bawa mobil. Siap. Ke Propos. Siap. Terdakwa Riki ada. Ada Bapak. Kamu. Ada. Oke. Sampai di Propos sana, kamu kemana itu? Jadi pada Ke saat ruangan mana? Siapa? sampai di Provos kita naik ke lantai 3 Bapak. Lantai Naik ke 3. lantai 3. Terus dari pagi kan Magelang belum makan Bapak. Ya. Itu diantar sama ada orang Spri, satu orang Bribtu Novi. Saya bilang ke Bang Novi, Bang kami belum makan, Bang lapar. Jadi dikasihkan makanan dulu kami bertiga. Kami sempat makan bertiga. Baru setelah makan langsung melaksanakan pemeriksaan Bapak. Oh, hari itu malam itu langsung diperiksa Langsung diperiksa sama Propos. sama Propos ya. Siap. Malam itu kamu ada ditemui dengan Sambo? Malam itu ditemui Bapak. Ditemui. Sekitar jam 10 Bapak. Sekitar jam 10 kamu ditemuin sama Sambo. Siap, betul Bapak. Terus kamu ditemui di ruangan mana? Di ruang riksa juga Bapak. Di ruangan periksa. Siap. Apakah terdakwa Kuat juga ditemui? Ditemui semua Bapak. Riki juga ditemui. Ditemui semua. Jadi Sambo itu menemui kamu bertiga di Ruang Propos. riksa. Siap, di Propos. Propos. Ketika kamu ditemuin, ya toh, apa yang dibicarakan Sambo sama kamu? Jadi pada saat saya Bapak nanya ke saya, gimana udah jalani pemeriksaan? Siap sudah Bapak. Apa yang kau jelaskan? Saya jelaskan ke beliau. Ini Bapak, ini Apa skenario yang itu. dijelaskan? Skenario Bapak. Oh, dijelaskan Tentang skenario. Terus Baru pada saat saya jelaskan itu, ya iya, sudah kau aman. Kau aman, kau tenang aja. Nanti kalian, ini sudah ada Om Kuat sama pergi. Nanti kalian habis ini akan menjalani pemeriksaan. Nanti kalian habis ini tenang aja. Habis ini pemeriksaan, habis itu SP3. habis itu SP3 Siap, ngomongnya betul gitu. Bapak. Terus apa yang disampaikan sama terdakwa Kuat? Seingat saya Bapak, pada saat itu ditanyakan apa yang dijelaskan. Yang dijelaskan apa? Apa yang dijelaskan sama Om Kuat, sama Bang Riki. Karena itu sudah menjalani pemeriksaan duluan Bapak. Oh. Kami sudah tiba di sana duluan, sudah makan, sudah menjalani pemeriksaan. Baru Pak Efes tiba ada kurang lebih 1 jam. Jadi sudah pemeriksaan duluan, baru di Pak Efes datang. Pak Efes datang. Baru pada saat itu Pak Efes sempat nanya, apa, saya tidak tahu kalau apa yang mereka jelaskan ke Pak Efes, saya tidak tahu. Tidak tahu, sama Riki juga tidak tahu. Tidak tahu Bapak. Apakah malam itu saudara dikumpulkan oleh FS sama Sambo Gimana Bapak? di Propam sana? Di Provos Bapak. Di Propos ya? Di Provos. Dikumpulkan sama Sambo enggak? Dikumpulkan Bapak. Di ruangannya siapa? Ruang riksa Bapak. Di ruangan Riksa. Siap. Ada kamu disuruh peragakan sesuatu? Tidak ada Bapak. Oh, tidak ada. Setelah malam itu dikumpulkan, habis itu selesai, Pak Sambo pulang. Saya tidak tahu kalau pulang atau kemana Bapak. Cuma tidak pergi tahu. dari Propos. Pergi dari Propos ya. Setelah itu kamu lanjut diperiksa bertiga. Lanjut lagi Bapak. Habis itu tidak lama dibawa ke Paminal. Oh. Saya kembali sedikit ke belakang. Waktu perjalananmu dari Magelang ke Jakarta, Siap, yang Bapak. bawa mobil kan tadi kamu Kuat. jelasin Kuat, Siap. ya kan? Kamu lihat jelas nggak tas selempangnya ada itu? Oh, kalau tas lempang nanti saya memperhatikan setelah di ini Bapak, di Duren 3. Oh, setelah di Duren 3, Duren 3. baru kamu lihat dia ada tas selempangnya Iya, melingkar di badannya. Terlihat Bapak. Oh, terlihat di badannya gini ya. Siap, betul Bapak.
Nah, setelah peristiwa terjadi, tadi kamu menjelaskan bahwa kerap kali Sambo sama PC memanggil kamu ke Betul Bapak. di ruangan kerjanya di atas. Siap, betul, Ya. Bapak. Sebelumnya itu sering nggak? Tidak Bapak. Bukan, belum. Sering nggak Sambo berkomunikasi dengan kamu? Berkomunikasi kalau pada saat piket saja Bapak. Misalkan Enggak, setelah kejadian ini berkomunikasi dengan WA, sering nggak? setelah kejadian. Ya. Setelah kejadian lewat WA itu nanti pada saat saya dibawa ke Brimob. Oh, lewat WA. Apa penyampaiannya dalam WA itu? Ya, menelpon tetap bilang sudah kau sampaikan aja tetap yang seperti skenario. Oh, sudah tetap sampaikan seperti yang skenario. Siap Bapak. Dan seperti kamu jelaskan tadi sama ketua majelis, Betul, dari Bapak. tanggal 8 sampai bulan bulan Agustus itu Bapak. skenario itulah yang jadi. Siap Ya. Bapak. Dilanjutkan Pak. Izin majelis, Silakan. hanya memperjelas saja. Ini masih di ruang propos. Siap baik Ini Bapak. berarti saudara terdakwa sama terdakwa Kuatmaruf sama terdakwa RR. Di dalam ruang propos tersebut, apakah pernah Ferdy Sambo mungkin bercerita-cerita tentang kejadian itu lagi? Mungkin ada masalah salah tembak dan itu. Coba terangkan itu dulu. bukan di propos Bapak. Kalau Di mana cerita itu? tentang itu di kediaman Bapak. Oh, di Bisa boleh. kediaman. Coba Siap. ceritakan apa cerita. Jadi pada situ ada saya, ada Bang Riki juga. Ya. Sempat beliau belak-belakan juga Bapak ke kami berdua, sempat bilang sambil ketawa Bapak. Sambil ketawa sempat bilang salah pakai senjata katanya. Salah pakai senjata. Salah pakai senjata. Jadi penyampaiannya begini gitu, kayaknya ada yang salah, akhirnya tertawa. Iya, baru ketawa dia. Oh, salah menembaknya atau bagaimana? Salah menggunakan memakai peluru. senjata Bapak. Salah Memakai menggunakan senjata. Siap. Oke, selanjutnya saudara mengatakan ngikut skenario FS itu sampai di bulan Agustus Agustus Bapak. awal ya. Siap. Nah, sekarang tiba-tiba saudara tadi dengan barang bukti yang ada, saudara menulis pengakuan. Betul Bapak. Itu pengakuan saudara itu terjadi, apakah ini mempertegas ya? Siap Bapak. Apakah karena itu perkara tidak SP3, terus kedua dari seperti pengakuan di majelis tadi, saudara diiming-imingi 1 miliar. Siap, Apa Bapak. karena itu enggak terlaksana atau apa penyebab sampai saudara buka Tidak, mulut Bapak. ini? Jadi Coba kan terangkan, tadi tegas sekali. Saya sudah jelaskan tadi Bapak. Tadi ke Bapak Hakim juga, ke Bapak juga saya sudah jelaskan tadi. Saya tertekan Bapak. Ya, Saya Dihantui? masuk terus dimimpikan sama almarhum Bapak. Dari setiap kejadian-kejadian itu Bapak. dihantui Betul Bapak. kejadian itu. Bukan karena tidak jadi di SP3 atau bukan karena dikasih Saya bukan Bapak. terjadi. Bukan Bapak. Oke. Saya tidak ada pikiran sama sekali dengan uang itu Bapak. Tidak ada pikiran. Oke. Selanjutnya, selama proses penyidikan itu, oke, Siap Bapak. berarti terakhirnya, apakah saudara pernah dikunjungi oleh pihak keluarga saudara? Siap Bapak. Jadi pada saat itu kan saya masih di rumah Bapak FS ini. Pada saat ada saya sempat pemeriksaan ke Barreskrim, terus saya dibawa oleh orang komandan-komandan saya serta senior saya dari Brimob, dibawa paksa ke Brimob sama Bapak Dankor Brimob juga saya dibawa ke Brimob buat supaya tidak ada komunikasi lagi dengan Pak FS kan. Jadi dari situlah Bapak awal mulanya saya mulai menceritakan lah kejadian-kejadian sebenarnya karena pada saat itu dari pihak Brimob sempat mendatangkan orang tua saya Bapak Oke, di Brimob. bercerita. Jadi saya sudah inilah Bapak sudah Langsung lega. lega Bapak. Setelah kamu menulis itu baru kamu perasaan kamu lega. Siap, Nah, Bapak. sekarang itu di dalam BAP nggak tertulis tapi di berita ada. Itu pernah kamu dipanggil Kapolri? Saya pernah Bapak. Apa yang kamu sampaikan di depan Kapolri waktu Izin itu? Bapak. Jadi ada 2 kali saya sempat dipanggil Kapolri. Pada saat saya dipanggil Kapolri itu yang pertama kali saya dipanggil Kapolri itu ada Pak FS di depan. Jadi FS. masuk ruangan saya tidak tahu juga ruangan apa. Saya pada saat sebelum saya masuk ruangan itu ada Pak FS di depan nunggu. Dia peluk saya, dia pegang kepala saya, dia bilang kau kuat, kau jelaskan aja sesuai yang skenario itu. Oke, masuk tetap dulu.
Siap Bapak. Jadi saya pada saat itu saya sempat membohongi Bapak Kapolri juga Bapak. Apa skenario itu juga disampaikan ke Kapolri? Siap betul Bapak, saya sampaikan. Terus pernah nggak setelah kan 2 kali pertemuan kamu bilang pertemuan pertama masih sesuai skenario Ferdi Sambo, Siap, gitu. Pertemuan kedua masih tetap dengan skenario Tidak Bapak, sudah terbuka, menyampaikan Bapak. yang sebenarnya. Siap Bapak. Oke, di sini saya izin majelis, Silakan. saya menunjukkan barang bukti. Silakan berdiri ya. Di sini. Saudara penasihat hukum silakan. Ini senjatamu. Betul Bapak. Senjata Glock 17. Peluru yang biasa kamu gunakan pindad atau apa? Biasanya pindad Bapak. Pindad. Siap. Pernah gunakan peluru lain selain dari pindad? Setahu saya tidak Bapak. Tidak pernah. Siap. Selalu pindad. Siap. Terus yang diberikan sesama Sambo peluru pindad apa bukan? Saya tidak tahu mereknya Bapak. Saya tidak tahu mereknya ya. Siap betul. Siap Ibu. Kebiasaanmu ngisi berapa? Biasanya tidak sampai full Pak. Ya tidak sama full, waktu itu masih ingat Saya berapa? tidak ingat Tidak Bapak. ingat, tapi tidak pernah full. Siap Ibu, tidak. 12 Pak. Siap 12. Kamu tadi menerangkan mengetahui jelas perbedaan antara HS sama Glock itu kamu tahu jelas. Tahu jelas Pak. Iya. Tadi saudara menerangkan kalau yang dipergunakan pada saat menembak maju ke depan itu Siap. Glock, jenis Glock itu bukan Glock 17. Bukan Glock 17. Apa perbedaan antara HS dengan Dari larasnya aja Ibu. Dari laras. Siap. Oke, kalau dari HS ini bagaimana? Larasnya gini. Begini Bu. Kalau ini agak tebal Ibu. Agak tebal. Agak tebal larasnya ini depan. Nah, ini yang kamu lihat waktu dipakai untuk tangan kiri. Pada saat ke arah atas TV ini Bapak. Gitu. Yang itu setelah Sampai itu- menembak ke menegangkan ke almarhum ini juga. HS. Ya. HS. Silakan duduk. Siap. Siap. Oke. Masih ada lagi, saudara jaksa penuntut? Cukup ya. Baik, saudara.